Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktriza Malfazen STMT, dosen Teknik Elektro Universitas Islam Malang, penerima hibah pengabdian dengan ruang lingkup pemberdayaan kemitraan masyarakat yang didanai oleh DRTPM 2024 dengan tema pemanfaatan sistem aplikasi deteksi birahi sapi perah dan monitoring suhu kandang berbasis Internet of Things pada peternakan Dewi Sri di Desa Ranuk Lindungan, Grati, Pasuruan. Perkenalkan, saya Oktavia Rahayu Puspitarini, SPT MSI. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Islam Malang. Saya sebagai anggota tim program kemitraan masyarakat. Peran saya di sini adalah memberikan pemahaman kepada mitra terkait indikator-indikator tentang keberhasilan deteksi birahi dan manajemen perkandangan pada sapi perah. Saya Ulum Hasmana sebagai anggota tim pengabdian kepada masyarakat, sebagai dosen Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin, melakukan desain dan aplikasi pengontrolan temperatur kandang serta sebagai pelaksana dari pengabdian ini. Nama saya Ahmad Faruk Azmi, saya merupakan mahasiswa aktif Angkatan 2021 Universitas Islam Malang menyatakan bahwa saya mengikuti program PKM dengan judul pemanfaatan aplikasi deteksi birahi sapi dan sistem monitoring suhu kandang berbasis IoT di kelompok ternak UD Dewi Sri Farm Grati Pasuruan yang diketuai oleh Ibu Oktriza Malfazen dan didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau DRTPM 2024. Saya Aina Audrina Felicia, mahasiswa yang mengikuti PKM dengan judul pemanfaatan teknologi IoT untuk deteksi birahi sapi perah dan pengaturan suhu kandang pada UD Dewi Sri, Desa Ranuk Lindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan yang diketuai oleh Ibu Oktriza Malfazen, didanai oleh DRTPM 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktriza Malfazen, Ketua PKM DRTPM 2024 dengan judul pemanfaatan teknologi IoT untuk deteksi birahi sapi di UD Dewi Sri Grati Pasuruan. Saat ini saya berada di UD Dewi Sri untuk melakukan survei terhadap rencana pengabdian kami ini bersama dengan tim yang lainnya. Dan di sini fokus kami adalah nantinya menyediakan sebuah aplikasi sistem berbasis IoT untuk deteksi birahi sapi dan juga untuk monitoring suhu kandang sapi. Lebih lanjut lagi kami berharap nanti juga bisa memberikan pelatihan terkait penyakit yang saat ini marak terjadi pada ternak sapi, yaitu PMK atau penyakit mulut dan kuku. Termasuk juga nanti kami akan melakukan pelatihan terhadap pembukuan dari UD Dewi Sri. Hal terpenting yang kami temukan bersama tim pada mitra adalah tentang permasalahan
bagaimana peningkatan level keberdayaan mitra dalam hal aspek manajemen dengan meningkatkan akurasi deteksi birahi sapi dan meningkatnya pemantauan terhadap kesehatan sapi, di mana selama ini pada mitra hal ini adalah menjadi masalah yang urgent untuk diselesaikan, termasuk juga dalam hal pemasaran, di mana diharapkan di sini mitra akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan jangkauan pasar serta volume produk yang berupa susu sapi dan benih sapi dapat terjual dengan lebih luas lagi dan lebih meningkat lagi. Saat ini kami tim pengabdi PKM yang dibiayai oleh DRTPM 2024 dari Unisma sedang berada di UD Dewi Sri Farm, sebuah peternakan sapi perah di Desa Ranu Kelindungan, Grati, Pasuruan. Dan ini adalah mitra kami, Mas Diko Aula Prasetya. Kali ini kami ingin menggali lebih jauh tentang permasalahan dari mitra kami, yaitu peternak UD Dewi Sri Farm. Apa yang perlu diselesaikan dengan PKM ini? Silakan Mas Diko, apa masalah utama yang ada di? Jadi kalau masalah utama di sini, berhubung peternakan ini lokasinya ada di dataran rendah, jadi yang pertama itu suhunya panas. Itu untuk suhu sekarang itu cukup panas buat sapi perah di sini. Yang kedua juga untuk pendeteksian birahi, karena jumlah sapi di sini cukup banyak. Jadi kadang kalau manual itu kita masih kesulitan untuk mencatat tanggal birahinya dan untuk pendeteksian juga seperti itu, Bu. Oke. Baik, jadi ada dua masalah utama yang perlu kita carikan penyelesaiannya untuk peternakan sapi perah ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana menjaga suhu kandang yang cocok atau yang sesuai dengan kehidupan sapi perah. Sapi perah itu memiliki standar suhu tersendiri untuk dapat hidup dalam kondisi yang normal dan nyaman untuk perkembangan mereka. Kemudian yang kedua adalah tentang selama ini terjadi permasalahan susahnya fertilitas ya. Jadi perlu untuk mengetahui secara lebih cermat kapan waktu birahinya dari sapi perah itu sendiri. Dan hal-hal seperti itulah ya ingin kami coba selesaikan melalui kegiatan PKM yang didanai oleh DRTPM 2024 ini. Ini adalah proses instalasi dari aplikasi bagian yang deteksi suhu kandang berbasis IoT nanti menjadi satu dengan sistem aplikasi deteksi birahi sapi perahnya.
Nah, monitoring suhu kandang ini nanti bisa di remote atau dipantau dan diawasi dari jarak jauh dengan menggunakan IoT. Seperti itu. Nanti dengan mengaktifkan dari handphone si pengguna, kita bisa mengaktifkan baling-baling yang ada di kandang ini, kemudian akan disetting sesuai dengan suhu yang dibutuhkan untuk kehidupan sapi perah ini. Baik, jadi ini adalah bagian hardware dari sistem deteksi birahi sapi dan monitoring suhu kambing berbasis IoT yang kami bangun, di mana di sini adalah bagian prosesornya dan untuk terdapat sensor. Ini adalah sensor suhu dan kelembapan. Ini kebetulan memang belum dipasang secara statis, masih dalam proses uji coba. Nah, sensor ini hanya kami pasang satu karena ini adalah sensor dengan spek industri untuk sensor suhu dan kelembabannya, di mana ini memiliki jarak jangkau deteksi hingga 20 meter, seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian program aplikasinya sendiri dapat dilihat di sini, Dewi Sri Farm. Ada dua hal yang harus diatur, yaitu masalah suhu dan kelembaban. Yang kita ketahui, sapi perah ini memiliki tingkat kenyamanan suhu yang dibutuhkan adalah sekitar 25 derajat Celcius, sementara kelembaban yang mereka butuhkan adalah antara 60 hingga 75%. Nah, coba lihat di sini, suhu yang terukur saat ini secara real time adalah 33 derajat Celcius dan kelembabannya 53%. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan fan yang ada di sini untuk mengusahakan mendapatkan suhu yang senyaman mungkin untuk sapi perah ini, juga demikian juga dengan kelembabannya. Kita akan on-kan melalui aplikasi ini. Nah, sudah berada pada posisi on. Selanjutnya bisa kita lihat fan yang ada di dalam kandang ini aktif semua untuk mencoba mencapai suhu dan kelembaban yang sesuai dengan kebutuhan dari sapi perah ini. Silakan lihat. Semua fan-nya beroperasi. Adapun untuk masalah pendeteksian birahi sapinya itu akan tertera pada sistem ini dalam bentuk data. Demikian. Baik, gimana Mas Diko? Tadi mungkin bisa disampaikan suhu dan kelembaban ketika Mas Diko belum memencet sistemnya, belum menjalankan sistem. Ada di 33 derajat Celcius dan 55 derajat persen kelembaban ya. Nah, terus di klik on untuk monitoring suhu dan kelembabannya. Kita sama-sama lihat bahwa fan-nya bekerja ya, running, beroperasi. Oke, dan satu lagi nanti untuk deteksi birahi sapinya itu nanti bisa Mas Diko lihat tampilannya langsung berupa data pada sistem ini ya. Mungkin ada pendapat dari Mas Diko? Dari saya, dengan adanya sistem ini itu sangat membantu bagi khususnya saya peternak sapi perah. Karena dengan adanya sistem ini saya bisa mengetahui suhu yang ada di dalam kandang berapa, kelembaban yang ada di kandang berapa. Jadi ketika dirasa suhunya terlalu tinggi, saya nggak perlu repot-repot ke kandang untuk menghidupkan kipas. Jadi cukup dengan menggunakan smartphone saja, tinggal klik on sudah bisa hidup dengan sendiri kipasnya. Jadi sangat membantu seperti itu. Oke. Jadi seperti itu hasil yang dapat kami sampaikan dari sistem yang kami bangun, di mana nanti akan kami lanjutkan dengan uji coba pengambilan data lanjutan untuk kedua bagian ini, baik monitoring suhu dan kelembaban kandang maupun juga pada deteksi birahi sapinya. Terima kasih. Dalam kesempatan ini
Saya bersama tim yang terdiri dari Ibu Oktavia Puspita Rahayu dari Prodi Peternakan dan Ibu Insinyur Unung Lesmana MT dari Prodi Teknik Mesin Universitas Islam Malang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjalankan pengabdian ini, terutama kepada DRTPM dari Dikti 2024, kepada Universitas Islam Malang dan kepada LPPM Universitas Islam Malang. Semoga apa yang kami lakukan ini memberikan manfaat yang signifikan untuk mitra yang dituju. Terima kasih.